paling banyak lulus mungkin juga di channel saya. Saya bangga saya bisa meluluskan anak-anak bangsa tanpa orang dalam, teman-teman. Yang paling penting adalah itu, tanpa orang dalam. Makin banyak lulus dari channel saya, makin bangga saya mempunyai channel saya. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Ferry Bastian. Di video kali ini kita sudah aktif lagi, teman-teman ya. Sebelum saya menjelaskan salah satu pertanyaan dari teman kalian yang baru saja gagal kemarin. Oh ya, sebelum itu saya informasikan teman-teman, alhamdulillah untuk yang Susgakes yang lolos dari hasil melihat video saya atau channel saya, teman-teman ya, itu ada 3 orang. Salah satunya ada Dokter Eva, ya, dia dapat matra AL kemarin dia bilang. Oke, jadi seperti dia, teman-teman, jangan bosan-bosan lihat video saya, tangkap ilmu, tangkap ilmu yang sering saya share ke kalian. Saya sudah bilang ke kalian, jangan lihat sayanya di video, tapi lihat ilmu yang saya sampaikan ke kalian, teman-teman ya. Oke, sebelum saya menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari teman kalian yang gagal kemarin, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, teman-teman, bagi teman-teman yang baru. Kemudian follow Instagram saya, ada di bawah ini. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang selalu melihat video saya, menonton video sampai habis ya. Contohnya Dokter Eva dan 2 orang yang kemarin, teman-teman ya, selalu melihat video saya, apapun yang saya upload pasti mereka lihat. Dan saya sukanya ke Dokter Eva itu kemarin, dia nggak berhenti bertanya, teman-teman ya. Hal sepele pun dia tanyakan. Contohnya masalah dia mau berangkat ke pusat itu, sebelumnya besoknya mau berangkat ke pusat, dia DM ke saya, "Bang, persiapan untuk berangkat ke pusat." Nah, itu saya sampaikan. Sampai uang pun dia tanyakan, teman-teman. "Bang, di sana boleh bawa uang nggak?" Ya boleh, kan kalian di sana butuh makan juga, walaupun kalian dirindam atau di pusat, Pantuhir pusat itu kalian sudah makan ditanggung, tidur ditanggung, semuanya sudah ditanggung. Namun namanya kita, teman-temannya, apalagi orang yang jauh merantau, misal yang lulus dari Malang, dari Palembang, Bandung, Kalimantan, Papua, apalagi yang kemarin, teman-teman ya, kalian kan butuh jajan juga. Nggak mungkin kalian makan yang disuguhkan oleh pemerintah, hanya makan nasi itu doang, teman-teman ya. Kalian otomatis apalagi yang sudah jajan, teman-teman ya, kalian bawa uang juga. Nah, di situ saya suka, ayo teman-teman lebih aktif lagi bertanya kepada saya, tapi pertanyaannya jangan yang sudah dijelaskan di video. Jadi percuma dong saya buat video kalau kalian bertanya yang ada di video, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya, teman-teman. Pertanyaannya begini, teman-teman. Bang, bagi yang tidak terpanggil ke pusat itu dapat surat yang menyatakan di mana tidak memenuhi persyaratan. Nah, saya dibuat tidak memenuhi persyaratan di jasmani. Kemudian sementara kami dari total cewek 8 orang di tingkat panda. Kemarin yang terpanggil ke pusat itu cewek yang nilai jasnya di urutan kedua, Bang, di bawah saya. Jadi kalau saya dibilang di jas gak lulus, kenapa si kawan terpanggil? Tapi ya balik lagi ke rezeki. Oke, di sini saya langsung jawab, teman-teman ya. Mungkin di video saya sebelumnya sudah saya jawab, namun saya perlu penegasan lagi ke kalian. Jadi begini, teman-teman, namanya tes itu tidak hanya satu, teman-teman ya. Tes itu kan ada jasmani, ada PESI, ada MI, kemudian ada akademik ya. Nah, mungkin kalau ada akademik dan lain-lain. Nah, kenapa yang dipanggil kasusnya ini di urutan kedua yang jasnya? Karena nilai semua itu diakumulatif, teman-teman. Oke, saya kan pernah bilang ke kalian di video saya sebelumnya
jangan pernah berpuas hati dengan nilai, salah satu nilai yang kalian raih. Misal kasusnya seperti teman kita ini, dia mungkin karena jasnya kan, nilai jas kan kelihatan, oh saya dapat 7, oh saya dapat 6, oh saya dapat 1. Oke, untuk jas kalian diperlihatkan atau bukan diperlihatkan teman-teman, kalian tahu tolak ukur kalian karena kalian yang menjalani. Mungkin kalian kan tidak tahu tuh masalah nilai kalian di PESI, masalah nilai kalian di MI, masalah nilai kalian di yang lain-lainnya. Nah, semua nilai itu kan diakumulasi, bukan salah satu aja teman-teman. Jadi nilai kesehatan berapa, kemudian nilai PESI berapa, kemudian nilai MI berapa, semua diakumulatif kemudian dibagi. Nah, itu yang tahu rumusnya hanya panitia teman-teman ya. Sama saya juga di Panda begitu teman-teman, orang jas kumpul, kemudian orang cash kumpul, orang PESI kumpul, semua kita rapat di sana, kita paparkan nilainya satu-satu, kemudian kita bagi. Nah, hasil yang tertinggi tergantung kuota salah satu Panda. Misal Panda Manokwari kemarin mengirim 3 orang teman-teman, dari total pendaftar 7 orang yang keterima ke pusat itu hanya 3 orang. 3 orang atau 2? Oh, 3 orang. 2 dokter, 1 apoteker kalau nggak salah itu ya. Nah, itu semua kan diakumulatif, bukan nilai, hanya nilai salah satu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang, bang saya jasnya tinggi, kenapa saya nggak dipanggil? Yang terpanggil hanya nomor jas yang di bawah saya. Oke. Yang jas di bawah Anda mungkin nilai PESI-nya lebih tinggi daripada Anda, mungkin nilai MI-nya lebih tinggi daripada Anda, kemudian diakumulasi, dia yang terpanggil. Jadi untuk pemanggilan pusat itu bukan tergantung ranking jas teman-teman ya, bukan tergantung ranking kesehatan, bukan tergantung ranking PESI, kan semua itu diakumulatif jadi satu kemudian dibagi. Nah, ketemulah di sana yang terpanggil atau yang memenuhi syarat. Walaupun kurang 0,1 atau jangan 0,1 teman-teman ya, kurang sedikit pun kalian tidak akan terpanggil karena di sana sudah ada nilai patokan teman-teman untuk terpanggil di pusat. Saya kan sudah bilang di setiap video saya, jangan bosen-bosen kalian belajar, jangan bosen-bosen kalian latihan, jangan juga bosen-bosen kalian untuk mencari ilmu di luar dari buku. Misal contohnya video saya atau video-video orang lain, karena itu banyak banget ilmu yang belum kalian ketahui. Nah, dari kalian menonton video, dari kalian membaca, atau dari kalian belajar PESI dan lain-lain, itu kalian bisa rangkumkan sendiri. Oh, ternyata target saya harus sekian. Oh, PESI saya harus tinggi. Nah, itu pun di setiap tahun teman-teman, nilai PESI, nilai jas, nilai MI itu tidak sama. Jadi tahun ini misal ditinggiin di jas, tahun besok misal ditinggiin di PESI, tahun besoknya lagi ditinggiin di akademiknya gitu kan, kita tidak tahu teman-teman, yang menentukan pusat gitu teman-teman ya. Jadi saran saya, jangan kalian berpuas diri. Untuk jas kalian sudah monitor atau sudah tahu karena kalian yang menjalani, mentang-mentang kalian dapat lari 7, kemudian push up 100, nilai sit up 100, semuanya 100. Nah, kemudian kalian sudah berpuas diri, oh jas saya tinggi. Nah, kalian juga harus pikirkan tuh, PESI kalian, MI kalian, akademik kalian, itu semua dirangkum menjadi satu teman-teman. Oke, misal begini teman-temannya, saya nilainya 70 di jas. Oh, terlalu tinggi lah kalau untuk tingkat Panda teman-teman ya. Misal nilai saya 65 di Panda untuk jas, kemudian MI saya 75, kemudian MI saya 80, kemudian akademik saya 80. Misal kalau ada akademik, kalau tidak ada akademik maka diganti yang lain untuk nilai tertingginya. Nah, kemudian dibandingkan dengan nilai salah satu teman saya atau pesaing saya, dia nilai jasnya 70 misal, hanya selisih 5 teman-teman ya, 70. Kemudian MI-nya dia jeblok di bawah saya,
ini apa namanya psikologinya dia jeblok di bawah saya, otomatis ketika diakumulasi yang tertinggi kan pasti saya, teman-teman. Nah, jadi saya bilang ke teman-teman, jangan sekali-sekali berpuas diri, teman-teman. Misal kalian dijudge sudah baik, oh pasti di atas saya ada yang lebih baik, jadi saya harus persiapan lebih matang, teman-teman ya. Jangan kalian menyalahkan diri sendiri. Sampai ada yang pertanyaan begini dengan saya, Bang, PPK itu murni atau tidak? Saya bilang murni. 80% dari 100%, 80%, yang 20% ya tahulah kalian. Mungkin anaknya pejabat, mungkin anaknya siapa, kan saya nggak tahu. Ada permainan, di setiap itu ada permainan. Namun di PPK ini paling tinggi saya bilang murninya. Contohnya juga selain dokter Eva ada yang dari dokter Manokwari ini, teman-teman ya. Dia orang yang nggak punya, sangat nggak punya, teman-teman. Dia lulus pun di kedokteran, dulu saya tanya, memang dia orang yang pintar. Saya sempat ngobrol waktu tes, teman-teman ya. Dia mau nyogok kemana, teman-teman? Kita pun di pusat nggak ada kenalan, ya kan. Kemudian di kami pun baru kenal. Kemudian dia kenal PPK, itu karena suaminya dosen, teman-teman. Nah, dia tuh langsung mendaftar. Suaminya nyuruh dia daftar PPK. Awalnya istrinya disuruh daftar Komcat, teman-teman, tapi kedahuluan sama PPK waktu itu bukanya. Akhirnya dia daftar PPK. Alhamdulillah dia lolos sampai sekarang, lolos pendidikan, teman-teman. Nah, kalau apa namanya dia mau nyogok kemana, teman-teman ya kan? Papua Barat lagi ya. Kemudian panitia pun dia nggak kenal, suaminya hanya dosen di kampus, kalau nggak salah kampus Stikes sini, teman-teman ya, nggak kenal tentara siapapun. Nah, itulah contohnya, teman-teman. Jangan berpikir sekali-sekali kalian, oh bang ini nggak murni, oh bang ini pasti nyogok, oh bang ini. Memang saya akuin banyak permainan di belakang, namun untuk PPK saya bilang 80-90% itu adalah murni, teman-teman, karena yang menentukan lulus tidak lulusnya adalah Mabes TNI, teman-teman. Kalian pikir aja gini, kalian tes di Panda, kemudian kenapa pengumumannya tidak hari itu? Kalian selesai tes semua, kenapa nggak di hari itu diumumin? Karena panitia di Panda itu tidak bisa menentukan nilai. Panitia di Panda atau agen di Panda, contohnya Panda Papua Barat, teman-teman ya, itu nilainya dikirim langsung ke Mabes TNI melalui online ke sana, dan nilainya itu difoto, didokumentasiin, dijadiin file, dikirim ke sana, teman-teman. Nah, yang menentukan itu adalah Mabes TNI, teman-teman. Mabes TNI sekitar 2 atau 3 hari ngirim file ke sini bahwa yang berhak lulus ini, teman-teman. Nah, baru disampaikan ke kalian. Kemudian dari Mabes TNI bilang, oh ini dari jasnya nggak lulus. Nah, maka Panda sini membuat ST ketidaklulusan kalian itu di jas, ketidaklulusan kalian di MI atau di mana. Nah, itu Mabes semua yang menentukan, teman-teman, bukan Panda sini, teman-teman ya. Kalau Panda sini mungkin sudah banyak PPK yang lulus dirancang-rancang, teman-teman, tapi karena ini Mabes TNI langsung, ingat bukan Mabes TNI AD, teman-teman ya, Mabes TNI, di atasnya Mabes TNI AD. Kan ada urutannya Kemhan, Mabes TNI AD, AL, AU, teman-teman ya. Nah, ini adalah Mabes TNI yang menentukan. Nah, mau direkayasa gimana, teman-teman? Mungkin kalau anaknya pejabat, kenal siapa, nggak tahu kenal siapa, dia bisa lulus mungkin. Tapi kalau yang contohnya saya, teman-teman, saya kenal siapa, saya pedagang, orang tua saya pedagang, kemudian saya kuliah di SMA pesantren, ya tahu sendiri hidup pesantren kayak gitu. Saya kenal siapa, tidak kenal siapa-siapa, teman-teman. Kemudian saya tahu PPK pun hanya selang 2 hari dari brosur yang dibawa oleh om saya, teman-teman. Nih daftar nih perwira. Waduh, itu kan saya nggak niat awalnya di TNI. Jujur saya tuh nggak niat di TNI, teman-teman, karena takut dikirim jauh-jauh. Karena ya, kenapa ya, anak laki-laki tertua lagi, jauh dari orang tua. Tapi setelah saya pikir-pikir,
demi membanggakan orang tua, mau ditempatin dimanapun saya mau, asalkan menjadi abdi negara. Dulu saya sangat suka sama polisi teman-teman ya, karena langsung berurusan dengan sipil teman-teman. Tapi setelah saya menjalani pendidikan di TNI, setelah saya melewati begitu banyak kesusahan teman-teman, saya cinta sama TNI. Oh ternyata enak jadi TNI, bisa melindungi, bisa membanggakan kedua orang tua terutama, dan juga bisa mengangkat derajat orang tua ya teman-teman ya. Dan juga ya nggak bisa dipungkiri cewek-cewek zaman sekarang teman-teman ya, siapa sih cewek yang mau sengsara teman-teman ya. Kalau bilang cewek mau karena cinta, itu bullshit. Itu cewek juga perlu makan beras, makan lauk, perlu jalan-jalan. Nah kita sebagai laki-laki, kita sebagai kepala keluarga ya harus memenuhi kewajiban dari calon-calon istri kita teman-teman ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, jangan kalian berpuas diri di setiap tes kalian. Jangan teman-teman, lebih baik kalian merendah diri, kemudian latihan lebih sering lagi, fisiknya ditingkatin lagi. Untuk kalian yang sangat ingin mendaftar di abdi negara ya, barengi dengan usaha dan doa kalian. Kalau tidak dibarengi dengan usaha dan doa ya percuma. Kalian usaha saja terus tidak berdoa ya percuma. Oke, saya bilang ayo yang Islam ayo sholat tahajud. Saya juga dulu melakukan gitu, sholat tahajud, sholat duha. Kemudian yang non-is boleh juga sembahyang di tengah malam, berdoa pada Tuhannya di tengah malam. Karena banyak di internet tuh bilang teman-teman, data aja kita mendownload kalau jam 12 malam kenceng daripada jam 12 siang. Nah kenapa nggak kalian gunakan di sana teman-teman? Jam 12 malam, atau kalian bangun tidur jam 1 malam kalian berdoa. Yang Islam ya tahajud, yang Kristen, Hindu dan lain-lainnya kalian sembahyang sesuai ajarannya kalian teman-teman ya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, materi saya tergantung dari pertanyaan kalian. Ayo lebih aktif lagi ke saya, lebih aktif bertanya lagi. Kesusahan kalian jangan kalian tanggung sendiri, karena saya dulu pernah merasakan di tempat kalian susah, nggak ada mau bertanya ke siapa, kenal sama temen aja nggak ada ya teman-teman ya. Sama-sama daftar terus video di YouTube pun nggak ada dulu teman-teman. Yang ada itu hanya ya ini selebaran brosur itu aja, KPK, TNI. Terus apa yang bisa saya tanyakan? Nggak ada. Nah kalau kalian sekarang kan sudah banyak nih mungkin orang yang buat video-video KPK, tapi yang paling fokus kayaknya di channel saya teman-teman ya. Kemudian yang paling banyak lulus mungkin juga di channel saya. Saya bangga saya bisa meluluskan anak-anak bangsa tanpa orang dalam teman-teman. Yang paling penting adalah itu, tanpa orang dalam. Makin banyak lulus dari channel saya, makin bangga saya mempunyai channel saya teman-teman. Oke, kata terakhir dari saya, jangan pernah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang akan takut jatuh. Jangan pernah takut mencoba, karena ingat, yang berputus asa duluanlah yang akan merasakan kegagalan. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kobra.